salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nilo Martinana Prayanti, CGP Angkatan 7, Kabupaten Badung, yang kali ini akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Pada sesi kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi yang berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan diri saat observasi. Dan sekarang ini sudah hadir rekan sejawat saya yang nantinya akan diobservasi. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Ge. Swastiastu, Bu Lo Martina. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ge? Wah, baik sekali Bu Lo. Bu Lo gimana kabarnya? Ya, sementara saya juga dalam kondisi baik. Nah, kali ini Bu Ge, saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya Bu Ge yang sudah sedianya ikut ambil andil dalam tugas saya. Dan pada sesi ini kita akan melakukan sesi percakapan atau diskusi, begitu ya Bu Ge ya? Iya. Oke, sebelum kita mulai percakapan, mohon sudi kiranya Bu Ge memperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Lo Martina. Perkenalkan, saya I Gusti Agung Ayu Putudina Puspita. Saya guru kelas 3A di SD nomor 9 Benoa. Ya, terima kasih Bu Lo. Ya, baik Bu Ge. Sesuai dengan apa yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan kepada Bu Ge, bahwa dalam alur aksi nyata, saya dalam program guru penggerak, saya akan melakukan supervisi akademik. Nah, supervisi akademik tersebut melalui proses pemberdayaan berupa pengembangan diri kita dalam proses pembelajaran, dan kita juga meningkatkan performa dalam mengajar. Selain itu juga tidak semata-mata pada proses ini kita mencari kelemahan ataupun kekurangan, tapi kita memanfaatkan kekuatan yang ada. Iya. Ya, Bu Ge ya. Nih, dalam percakapan ini Bu Ge yang nantinya pada proses observasi saya akan berperan sebagai supervisor, jadi yang mengamati Bu Ge, begitu nantinya. Dan menurut Bu Ge, dari percakapan yang akan kita lakukan hari ini, apa yang menjadi sebuah harapan ataupun impian Bu Ge? Ya Bu Lo, karena ini adalah pra-observasi, tentu yang saya harapkan itu nanti agar pada saat observasi saya lebih siap, jadi saya lebih tahu apa saja yang perlu dipersiapkan sehingga pada saat observasi nanti kegiatannya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Ya, baik-baik Bu Ge. Jadi harapan Bu Ge setelah percakapan pra-observasi ini bahwa kita melaksanakan supervisi nanti supaya lancar, tidak ada hambatan. Sekiranya pun ada hambatan bisa kita lalui, bisa diselesaikan. Dan juga observasi ini kira-kira Ibu akan mengajar pembelajaran atau mata pelajaran apa kira-kira Ibu? Untuk observasi nanti rencananya saya akan mengajar pembelajaran tematik Bu. Oh, baik, ketika observasi nanti Bu Ge akan mengajar pembelajaran tematik gitu ya Bu Ge ya. Ge, untuk muatan apa itu Bu Ge? Atau materinya seperti apa? Untuk pembelajaran nanti saya akan mengajar pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia, yaitu materinya tentang lambang atau simbol rambu-rambu lalu lintas, dan muatan PPKN yaitu tentang lambang negara Garuda Pancasila. Ya, jadi dalam pembelajaran tematik nanti pada saat observasi Bu Ge akan berkonsentrasi pada muatan bahasa Indonesia mengenai simbol atau lambang mengenai rambu-rambu lalu lintas, dan juga muatan PPKN yang difokuskan pada lambang negara Garuda Pancasila, begitu ya Bu Ge ya? Betul sekali Bu Lo. Nah, berkaitan dengan itu, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Ge capai? Untuk tujuan pembelajarannya rencananya ada 2. Yang pertama yaitu siswa nanti dapat mengidentifikasi lambang atau simbol rambu-rambu lalu lintas, dan yang kedua nanti siswa dapat memahami arti dari lambang Garuda Pancasila. Dari tujuan pembelajaran yang tadi mengenal simbol ataupun lambang rambu-rambu lalu lintas, dan juga dapat memahami bagaimana ataupun manfaat lambang daripada negara Garuda Pancasila, iya, Bu Ge ya. Berkaitan dengan supervisi akademik, erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi, kan begitu Bu Ge ya? Iya. Nah, kira-kira area pengembangan, jadi apa ranahnya pengembangan kompetensi yang ingin Bu Ge capai? Nah, untuk pembelajaran yang nanti akan saya laksanakan, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, nah ketika mengajar nanti saya mengharapkan motivasi belajar siswa itu lebih meningkat.
Selain itu, saya juga ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional saya ya Bu Loh ya. Mengingat siswa itu kan beragam ya. Ya, jadi baik dari segi minatnya, dari kesiapan belajarnya juga. Jadi nanti saya ingin melatih emosional saya saat menghadapi siswa-siswa yang beragam itu. Seperti itu Bu Loh. Iya, iya Bu Ge. Jadi saya pahami jadi apa yang akan menjadi area observasi saya yaitu mengenai pengembangan motivasi siswa. Begitu ya Bu ya. Meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu juga kompetensi sosial emosional, jadi bisa mengontrol diri begitu ya Bu Ge ya. Mengingat juga memang betul murid itu beragam sekali karakternya yang harus memang kita pahami begitu ya Bu Ge ya. Oke, kemudian dari tujuan pembelajaran dan juga pengembangan kompetensi yang ingin Bu Ge harapkan tadi, mungkin bisa Bu Ge ceritakan apa strategi yang Bu Ge sudah siapkan? Ya, baik. Mengingat karena siswa itu beragam, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi untuk strategi yang akan saya laksanakan pada pengimplementasian pembelajaran nanti, yaitu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kita petakan dulu seperti apa minatnya, kemudian kesiapannya, kemudian juga profil belajarnya. Jadi nanti kita bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa ya. Misalnya untuk berdiferensiasi konten gitu. Nanti saya lihat dulu profil belajar siswa saya berdasarkan gaya belajarnya. Untuk siswa yang gaya belajarnya visual, mungkin nanti saya akan sediakan teks bacaan, ada mungkin gambarnya di sana atau dalam bentuk PowerPoint juga bisa. Kemudian untuk siswa yang auditori, nanti mungkin saya sediakan video pembelajaran untuk memenuhi gaya belajarnya, dan untuk siswa yang kinestetik nanti mungkin saya ajak terlibat langsung, saya jelaskan, kemudian jadi anak-anak itu terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran seperti itu. Keren itu Bu Ge, keren. Saya dengernya aja udah gimana ya, harapan saya besar sekali itu ada sebuah perubahan yang ingin kita capai kan begitu ya Bu Ge ya. Jadi strategi yang akan Bu Ge lakukan adalah mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi begitu, yang fokus pada konten dan produk. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan murid kan begitu. Di samping itu juga melakukan persiapan-persiapan lainnya kan begitu Bu Ge ya. Iya betul. Nah, apa menjadi sebuah ukuran atas ketercapaian Bu Ge nanti? Ya, untuk ukuran keberhasilannya mungkin nanti dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita lihat apakah motivasi belajar siswa itu sudah meningkat atau belum. Nah, dari kedua hal itu kita bisa menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Iya, baik Bu Ge. Jadi ukuran ketercapaiannya Bu Ge adalah melihat bagaimana tujuan pembelajaran itu apakah tercapai atau tidak, dan juga melihat apakah motivasi anak itu meningkat atau tidak. Iya, nah, dengan apa strategi yang Bu Ge lakukan ataupun rencana yang dilakukan yang seperti penjelasan Bu Ge tadi, apa saja yang akan perlu Bu Ge siapkan untuk pembelajaran nanti? Tentunya saya perlu menyiapkan perangkat pembelajaran ya Bu Lo Martina, mungkin dari RPP yang berdiferensiasi, kemudian kontennya, baik itu video pembelajaran, teks bacaan, kemudian juga LKPD-nya, kemudian media-media yang terlibat nanti di dalamnya. Seperti itu. Bagus sekali itu persiapannya Bu Ge, sudah matang sekali ya. Sudah mempersiapkan yang akan dibuat itu seperti RPP yang berdiferensiasi, kemudian LKPD yang menarik tentunya, konten-konten yang menarik, kemudian juga media-media yang terkait di dalamnya kan begitu. Nah, demikian Bu Ge. Jadi mulai kapan ini rencana yang hebat ini akan terlaksana? Jadi ini kan sebentar lagi saya akan implementasikan pembelajarannya di kelas. Jadi sesegera mungkin saya akan siapkan itu perangkatnya. Mungkin setelah percakapan ini saya mulai menyiapkan perangkat pembelajaran mungkin dari RPP, kemudian dilanjutkan konten, LKPD dan lain sebagainya. Memang ya Bu Ge ya, kita dituntut gerak cepat gitu ya Bu Ge ya. Nah, dari percakapan kita ini, persiapan observasi, kemudian sudah apa yang akan disiapkan kan begitu Bu Ge? Kiranya pastinya ada pihak-pihak yang terkait kan begitu ya Bu Ge ya? Nah, siapa saja kira-kira yang akan terlibat dalam persiapannya Bu Ge?
Ya, tentu saja saya perlu kolaborasi dari teman sejawat ya Bu Martina. Jadi nanti mungkin setelah percakapan ini saya mungkin bisa minta bantuan ya Bu Martina untuk berkolaborasi dengan saya mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk observasi nanti. Wah, siap Bu Ge. Ya, Pasti saya bantu semampu saya, kan begitu ya Bu Ge ya. Nah, baiklah, kita pasti akan berkolaborasi. Jadi kita melengkapi apa yang menjadi sebuah kekurangan, dan ingat, kekurangan itu bukan sebagai patokan, tapi kita memanfaatkan kekuatan yang ada. Wah, Kan begitu ya Bu Ge ya. Nah, melihat dari proses rencana-rencana Bu Ge, dari pembelajarannya, kemudian dari persiapan-persiapan Bu Ge itu sudah sangat matang sekali. Mungkin ada hal lain yang akan Bu Ge ada diskusikan kembali? Saya rasa cukup ya Bu Lo. Mungkin nanti sambil jalan kita saling diskusi lagi. Nanti kita akan berkolaborasi juga. Oke, baik. Kalau memang dirasa sudah cukup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Ge atas waktunya. Nah, setelah percakapan ini nanti kita akan bertemu lagi Bu Ge dengan pelaksanakan observasi dan bercakap-cakap kembali pada pasca observasi, gitu ya Bu Ge ya, untuk merefleksi hasil dari observasi kita dan melihat bagaimana tindak lanjut selanjutnya. Iya, gitu ya. Siap. Baik, mudah-mudahan pelaksanaan observasi kita nanti berjalan dengan lancar. Demikian juga pembelajaran Bu Ge tentunya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang pada intinya pembelajaran yang kita lakukan semua berpihak pada murid, gitu ya. Nah, kalau begitu kita akhiri percakapan ini, diskusi kita akhiri Bu Ge. Selamat pagi. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan doa. Siapa yang memimpin teman doa? Angel. Ya, ayo yang lain berdiri kita berdoa ya. Hai teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan dulu tepuk tangan dulu. Biar lebih semangat, kita nyanyi dulu lagu wajib nasional. Mau nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila atau Hari Merdeka? Hari Merdeka. Oke, yang mau nyanyi Hari Merdeka berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak. Oke, kita nyanyi Hari Merdeka. Siapa yang memimpin teman yang depan? Saya. Wanda, silakan Wanda. Ya, kita satu judulnya Hari Merdeka ya. Ya. Ya, itu mungkin tadi ya. 1, 2, 3.
mendapatkan LKPD. Nah, walaupun LKPD ini dibagikan masing-masing anak, tapi nanti boleh dikerjakan secara berkelompok. Ya, tapi nanti masing-masing akan mendapat satu LKPD. Guru bagikan dulu ya. Ya, masing-masing LKPD. Sudah semua mendapat LKPD? Sudah sudah dapat? Sekarang perhatikan dulu LKPD-nya semuanya. Perhatikan dulu semuanya LKPD-nya. Nah, di depan di halaman depan LKPD-nya di sana ada tempat anak-anak untuk mengisi identitas. Ya, seperti biasa. LKPD itu harus isi identitas diri. Biar apa? Biar tahu nanti bu guru ini siapa yang punya LKPD. Nama bapak atau nama sendiri? Nama sendiri. Ya, di sini kan ada nama, nomor absen, kelas, nah paling bawah ada kelompok. Isi nama bapak. Ya, silakan kalau nggak cukup nama lengkapnya boleh nama panggilan saja. Ya, nomor absennya silakan diisi, kelasnya silakan diisi. Nah, kelompok ini nanti silakan diisi. Yang kelompok menjelaskan dengan tulis menjelaskan. Kelompok yang membaca silakan ditulis membaca. Kelompok yang menonton video silakan ditulis menonton video. Sudah, itu identitas dirinya. Kalau pulpen, ini teman-temannya. Siapa masa pergi ke sekolah kok bawa pulpen? Ini kayak sama temannya kasih teman-teman. Bawa pulpen lebih enak sih? Nggak bawa juga. Arya mana pulpennya ya? Nggak ada juga. Coba pinjam sama teman-teman lain. Masa belajar ke sekolah nggak bawa pulpen? Ngapain belajar? Pinjam dulu teman-temannya. Belajar ngomong gimana caranya pinjam? Siapa mau dipinjamin? Ayo ngomong belajar. Sama siapa minjem? Lu mau nggak tahu? Tanya temennya yang mana? Kan banyak nih ada temennya. Boleh sama siapa aja? Ngomong dulu. Gimana caranya ngomong pinjam pulpen? Oke, jangan lupa bilang makasih kalau udah kasih pinjam ya. Besok-besok bawa. Guru, ini yang membaca. Ya, kita membaca. Ya, kelompok membaca silakan diisi membaca. Kelompok yang menjelaskan silakan diisi menjelaskan, sama kelompok video silakan diisi video. Ratif nyalain sebentar, tolong dipasangin. Kita juga bisa. Silakan dilanjutkan. Sudah selesai? Kenapa, Marcel? Nah, nama kelompok apa ada disebutkan? Kelompok menonton video. Marcel, Arya, Tiffany, sama Gadget kan menonton video berarti. Ya, jadi sudah ya? Nah, kemudian silakan dilihat di baliknya. Di sini ada LKPD kegiatan 1. Kegiatan 1 itu judulnya apa? Judulnya menguraikan informasi mengenai rambu lalu lintas. Kemudian tujuannya apa? Oke, ya seperti yang anak-anak baca. Jadi nanti kita akan belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas.
Nah, untuk anak-anak yang menonton video, nanti informasinya diketahui dari video. Anak-anak yang membaca, itu informasinya diketahui dari teks bacaan. Dan anak-anak yang mendengar penjelasan dari guru, nanti informasinya akan dijelaskan secara langsung. Kemudian tujuannya seperti yang tadi anak-anak baca, sebentar kita akan belajar untuk menguraikan informasi mengenai rambu lalu lintas peringatan, rambu lalu lintas petunjuk, dan rambu lalu lintas larangan. Ya, itu semua nanti ada di video, ada di teks bacaan, sama nanti dijelaskan. Sudah. Kemudian langkah kerjanya, nanti langkah kerjanya. Jadi yang menonton video silakan disimak videonya, ya silakan dibaca teks bacaannya. Yang mendengar penjelasan guru, dengarkan dulu guru menjelaskan. Ya, kemudian baru lihat ini. Di baliknya di sini ada 3 kolom. 3 kolom ini tempat anak-anak untuk menguraikan informasi yang sudah anak-anak dapatkan, baik dari video, dari teks bacaan, ataupun dari penjelasan guru. Nanti bentuknya boleh berupa teks bacaan, misalnya ini ya, rambu lalu lintas peringatan itu ditandai dengan warna dasar kuning, itu misalnya. Jadi itu kalian boleh tulis di sini nomor 1 apa? Rambu lalu lintas peringatan. Terus di bawahnya boleh ditulis ditandai dengan warna dasar kuning. Boleh juga dilengkapi dengan gambar. Seperti apa contohnya rambu lalu lintas peringatan itu? Ya, sama begitu juga untuk kolom yang di bawahnya. Ada rambu lalu lintas petunjuk dan rambu lalu lintas larangan. Itu yang nanti kita pelajari. Jadi apapun yang kalian dapatkan, informasinya boleh ditulis di sini. Bentuknya boleh teks, boleh gambar. Ya, itu nanti silakan. Boleh bahkan juga seperti silsilah itu yang biasa kita sebelumnya pelajari. Itu boleh juga kalian menulis. Misalnya rambu lalu lintas, habis itu ada kotak-kotak larangan, petunjuk, sama peringatan. Ngisi gambar, boleh, gimana aja boleh. Ya, ini kan tergantung anak-anak. Walaupun dalam satu kelompok itu misalnya LK-nya berbeda, itu tidak masalah. Ada yang menulis teks, ada yang mau menggambar, ada yang mau pakai bagan, itu boleh. Ya, jadi masing-masing orang LK-nya berbeda, itu tidak masalah. Ya, jangan dipaksakan nanti temannya kok gini, kan harusnya gini. Tidak ada seperti itu. Ya, jadi silakan yang menguraikan informasi itu sendiri di LKPD-nya. Satu aja gimana maksudnya? Berapapun informasi yang Daniel dapatkan nanti. Ya, Bu Guru tidak batasi mau 1, 2, 3, berapapun nanti yang Daniel dapatkan di informasinya itu. Daniel kan mendengar penjelasan guru, nanti gimana Daniel menerima informasi dari guru. Jadi itu juga dituliskan di LKPD-nya. Ya, bisa? Ustaz ya? Boleh. Seperti tadi Ibu bilang boleh berupa teks bacaan. Fungsinya kah? Atau itu artinya apakah? Ya, itu silakan. Ya, sudah dipahami untuk rambu lalu lintasnya? Dipahami? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut. Tadi itu LKPD kegiatan 1. Sekarang LKPD kegiatan 2. Ya, judulnya apa saja? Menguraikan keberagaman budaya Indonesia. Itu judulnya. Jadi nanti anak-anak juga akan mendapatkan informasi mengenai keberagaman budaya Indonesia, baik dari video, dari teks bacaan ataupun dari penjelasan yang guru. Nah, sama seperti rambu lalu lintas ya, langkah-langkahnya juga sama. Kemudian lihat LK-nya. Ini LK-nya. Nah, yang menonton video nanti silakan apapun yang kalian simak dari video, informasinya boleh berupa teks, berupa gambar, berupa bagan, itu boleh dituliskan di sini. Begitu juga untuk yang membaca dan yang mendengar penjelasan dari guru. Sama seperti yang guru sebutkan tadi. Ya, misalnya budaya apa? Pakaian adat atau agama. Misalnya kalian mendengar
keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ada berapa agama di Indonesia? Nah, boleh ditulis itu agama apa? Hindu, agama Islam, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Ya, Protestan itu Kristen. Boleh itu ditulis. Kemudian kalian menuliskan di mana tempat mereka sembahyang, misalnya Hindu di pura, kemudian Islam di masjid dan lain sebagainya. Kalau mau gambar boleh juga. Ada yang mau gambar pura, ada yang mau gambar masjid, gambar gereja, gambar kelenteng. Silakan. Ya, itu boleh. Ya, seperti yang Guru sampaikan tadi, nanti kalau temannya berbeda, itu jangan dipermasalahkan. Terlihat informasinya seperti apa sih yang kalian dapatkan dan bagaimana sih cara kalian menuangkan dalam LKPD. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Bisa Bu Guru lanjut? Oke, masih semangat? Untuk yang video, Guru akan siapkan dulu videonya. Biar lebih mudah nanti belajar kelompok untuk yang mendengarkan penjelasan sama yang video boleh dibalik ini ya. Balik. Nanti aku ya, baca boleh satu kelompok kan ada dua jadinya. Boleh. Ini Angel sama Rosalia balik badan, Wanda sama Angel juga balik. Nanti kalau nggak ngerti panggil aja sama guru ya. Biar dijelaskan. Kalau kurang jelas, di sini apa di sini? Kalau kalian tegak tuh, di sini aja. Suaranya kedengaran? Nah, silakan. Oke. Untuk yang membaca, coba untuk yang membaca dengar dulu. Yang membaca dulu semuanya sudah pegang semua satu-satu. Sudah? Ya ini halaman depannya. Ya ini halaman depannya. Kemudian nanti anak-anak untuk mencari informasi silakan dibaca-baca teksnya ini, dibaca-baca sumber ini, bahan ajar ini silakan dibaca-baca. Itu ada banyak. Boleh dibolak-balik, boleh baca, silakan kalian sendiri yang mencari informasinya bersama dengan kelompok. Kemudian setelah itu baru hasilnya ditulis di LKPD seperti yang saya jelaskan. Ya, sudah jelas?
Oke, sekarang ini adalah kelompok yang mendengar penjelasan dari temanya. Boleh nanti kalau misalnya penjelasan dari Ibu, sama boleh. Siap untuk belajar. Jadi sumber belajarnya sebenarnya sama semuanya, baik yang dari video, dari teks bacaan atau kalian yang mendengar penjelasan seperti yang tadi menjelaskan. Jadi kalian harus konsentrasi ya, walaupun teman-temannya berbeda. Jadi itu masalah. Ini yang mendengar penjelasan dulu semuanya laporannya. Ya sekarang kita akan belajar tentang rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu ada 3 jenis. Ya, rambu lalu lintas itu ada 3 jenis: rambu peringatan, rambu petunjuk, sama rambu larangan. Nah, ada rambu peringatan, rambu petunjuk, sama rambu larangan. Rambu peringatan. Rambu peringatan itu biasanya dia ditandai dengan warna dasar kuning. Jadi kalau misalnya anak-anak melihat di jalan raya, di bypass itu kalau misalnya ada rambu-rambu, mana lihat? Ya, apalagi yang biasanya pulang kampung yang punya kampung baru pertama di perjalanan pasti ada rambu peringatan. Yang mana namanya rambu peringatan? Rambu peringatan itu yang warna dasarnya kuning. Ini warna dasarnya kuning. Ya, misalnya ini. Ini artinya apa? Nanti dalam beberapa meter ke depan akan ada jalan belokan ke kiri. Ini ada jalan belokan. Kemudian ini ada tikungan tajam. Kalau seperti ini tandanya berarti tikungan tajam. Ini tikungan tajam ke kanan, tikungan tajam ke kiri. Ini jalan berleka-leko. Nanti di depan itu akan ada jalan belok-belok seperti ini. Ya, Marcel. Kalau misalnya mau prestasi, harus tulis hasilnya, apapun hasilnya. Ya, apapun hasilnya yang kalian dapatkan. Boleh teks, boleh gambar, boleh bagan, boleh. Ya, saya dengar dulu videonya sudah selesai. Ya, sudah? Sudah masuk? Sudah lakukan ya? Sudah ya? Nah, itu tadi rambu peringatan. Jadi semua yang rambu lalu lintas yang dasarnya warna kuning itu berarti dia peringatan. Tujuannya apa? Untuk memperingati kita bahwa sebentar lagi akan ada tikungan, bahwa sebentar lagi akan ada jalan berleka-leko, sebentar lagi akan ada tikungan tajam. Tuh ya, tuh misalnya ini akan ada turunan. Kalau tanjakan dia berarti ini gambarnya mobil nanjak, mobil turun. Ya itu kan si dari ini nanti mau itu motor, mau itu mobil, mau itu kendaraan yang lain, tetap fungsinya ini sebagai peringatan. Ya ini kan hanya sebagai peringatan aja, gambarnya biar lebih jelas dan menggunakan mobil. Ya sudah, peringatan sudah jelas. Sudah. Ya. Nggak jelas dulu dengan dan ya boleh. Misalnya rambu peringatan yang biasanya berwarna dasar kuning, boleh. Habis itu kalian bisa nanti di bawahnya atau di sampingnya gambar rambu peringatan yang kalian tahu seperti apa. Nggak apa-apa. Ya nggak usah diwarna. Ya nggak usah diwarna nggak apa-apa. Tapi kan kalian di sini penjelasan di sana bahwa rambu peringatan berwarna dasar kuning. Boleh. Ya nanti contohnya berapa yang kalian buat gambarnya silakan. Ya, untuk rambu peringatan sudah. Tadi kan buku sudah ada 3 ya. Kemudian ini
jalan biar kita tahu ini menunjukkan apa. Misalnya ada ini arah yang diwajibkan, misalnya kita disuruh belok kanan, ada petunjuk itu, berarti dia warnanya biru, ini kita harus belok kanan, belok kanan ya, jadi dia petunjuknya warnanya biru. Kemudian ini ada wajib untuk penunggang kuda. Ini ada yang warnanya biru, di situ ada si penunggang kuda. Jadi yang boleh masuk itu hanya penunggang kuda aja, yang wajib untuk penunggang kuda. Yang warnanya biru. Terus di jalan tol biasanya di jalan tol itu ada keterangan kilometernya, petunjuk. Misalnya 30 km itu berarti kecepatan maksimum, itu nggak boleh lebih dari 30 ya kecepatannya. Kalau misalnya kalian mengendarai kendaraan itu kan ada kecepatan, itu tidak boleh lebih dari 30 ya. Kan apa yang tadi ada apa yang warnanya kuning, tadi kan kelihatan yang warnanya biru petunjuk. Sudah. Kemudian selain yang berwarna biru, ya, petunjuk misalnya di depan akan ada halte. Kalian pernah naik bus Sarbagita? Sarbagita itu bus yang warnanya biru, yang biasa bus umum itu siapanya oleh ya, kendaraan umum, atau Transmetro Dewata yang warnanya merah itu, yang biasanya berhenti di persimpangan jalan. Nah, tempat dia berhenti itu namanya halte. Halte itu ya, tempat berhenti. Jadi sebelum adanya di tempat adanya halte pasti akan ada ini bus stop. Jadi kalau misalnya kalian jalan, lihat kalau misalnya ada tiang, kemudian ada bus stop ini, berarti di sana adalah tempat bus itu berhenti, halte. Ya, di sana ada pemberhentian bus untuk penumpang selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian menumpang Transmetro Dewata atau Trans Sarbagita, di mana haltenya di sana kalian lihat, karena bus-bus itu dia hanya berhenti di mana tempat pemberhentiannya. Dia tidak sembarangan berhenti di pinggir jalan. Ya, di mana dia berhenti, di mana ada bus stop di sana. Ya ada, nanti kan ada tiang, habis itu bus stop. Biasanya ada yang gambar bus atau ada tulisan aja bus stop sebagai petunjuk kalau itu adalah pemberhentian bus. Kalau pemberhentian Apa pemberhentian taksi? Kalau taksi dia biasanya boleh dia berhenti di pinggir jalan, tidak harus di bus stop. Biasanya yang berhenti di bus stop itu ya hanya bus stop. Tapi ada juga pemberhentian taksi. Ya, tapi guru lebih sering melihat bus stop dibandingkan pemberhentian taksi. Jadi ada beberapa tempat memang ada untuk pemberhentian taksi. Jadi kalau mau naik taksi ya harus di sana. Kalau mau naik bus ya harus di sana. Jadi nanti bus itu ada maupun tidak ada penumpang, dia pasti stop di bus stop. Karena dia memang wajib stop di sana. Jadi kalau ada penumpang ya dia masuk, kalau ada penumpang turun dia turun, terus jalan lagi. Lewat lagi bus stop, jadi dia busnya itu ada penumpang masuk penumpangnya, kalau penumpangnya memang turun ya silakan dia turun. Ya, paham? Ya, nanti ada banyak. Ada. Ya, boleh. Ya, misalnya ini ada gambar bandar udara, kan kita kan di wilayah sini dekat nih sama bandara. Jadi di bandar udara itu pasti ada nanti petunjuk ini. Tujuannya apa? Biar kita tahu kalau itu adalah bandara. Petunjuk. Ya, kamu petunjuk. Nanti kalau misalnya kalian lewat bandara, mungkin kalian sekarang nggak tahu di mana tempatnya. Nanti pas kalian lewat, siapa tahu kalian lihat ini kami petunjuk ini sebagai petunjuk adalah bandar udara. Ya. Terus ini, kalau kalian nyebrang tempat penyeberangan jalan apa namanya? Ada yang tahu? Jadi tempat penyeberangan jalan itu namanya zebra cross. Nah, di zebra cross itu juga ada rambu biar kalian untuk menyeberang. Jadi sebelum kalian
nyebrang samping zebra cross itu ada ya rambu. Berarti tempat untuk menyeberang jalan. Jadi kalian lihat aja di bypass ini kebetulan kita kan tinggal di wilayah yang bypass jalannya besar-besar, pasti ada banyak rambu-rambu lalu lintas. Ya, nanti kita jalan-jalan sama keluarga boleh perhatikan jalan. Sudah, itu rambu petunjuk masih banyak ya. Sudah jelaskan semuanya udah habis waktunya. Bisa lihat aja. Sudah? Jelas? Nah, jadi sudah rambu kelihatan sudah. Yang ini yang warna hijau ini adalah penunjuk arah. Ini guru yakin kalian sering sekali ya. Kalau kalian perhatikan petunjuk arah itu biasanya dia ditandai dengan warna dasar hijau. Misalnya ke Kuta belok kanan atau ke Uluwatu belok kiri itu misalnya, atau kemana dan pasar lurus. Kan warnanya hijau nih seperti ini. Pernah lihat nggak? Sering kan ada banyak ya. Jadi sebelum persimpangan itu pasti ada lampu petunjuk arah. Persimpangan itu seperti perempatan, pertigaan, simpang 6, simpang siur yang kalian bilang itu, simpang 5, itu pasti ada lampu petunjuk arah ini. Tujuannya untuk memberi kita petunjuk kalau ke kanan tuh kemana sih, kalau ke kiri kemana sih, kalau lurus kemana. Kalau yang warna merah Ini bukan warna merah, warna coklat. Lampu petunjuk jurusan untuk arah perkemahan. Ya, nanti kalau misalnya memang ada tempat khusus untuk berkemah, ada ini. Ya, tapi kalau di jalan itu kan petunjuk. Sudah? Ya, lampu petunjuk tadi ada yang warna biru dan arah dan warnanya. Sudah jelas? Oke, lanjut. Nah, yang merah ini adalah rambu. Ini pasti banyak yang kalian lihat ya. Banyak sekali. Nah, rambu-rambu larangan ya yang ada di jalan. Ya, kalau ada P, kemudian ada lingkaran dan ada garis di tengahnya itu berarti dilarang parkir. Iya, dilarang berhenti. Ya, ini rambu larangan dia biasanya ditandai dengan warna lingkaran merah dan ada garis di tengahnya sebagai tanda bahwa dilarang, sebagai pemberitahuan kepada kita bahwa ini adalah kita dilarang. Misalnya apa? Seperti yang dibilang sama Firda tadi, V, kemudian ada lingkaran merah itu tandanya apa? Jadi kita dilarang parkir di tempat itu. Ya, kemudian yang tadi Robin bilang S, berarti kita dilarang berhenti di tempat itu. Ya, ada banyak sekali yang dilarang berhenti, dilarang belok kanan, dilarang belok kiri. Jadi kalau ada larangan belok kanan, ya kalian jangan belok kanan. Ya, betul sekali. Kalau ada nanti lampu larangan belok kanan, ya nggak boleh putar balik ke sana. Ya, berarti biasanya nggak boleh masuk. Ya, banyak ini jalan kaki nggak boleh lewat. Ini biasanya di pom bensin. Ya, nggak boleh kafe, nggak boleh motret pakai kamera, nggak boleh itu. Ya, karena akan berbahaya. Nanti kan bensin itu mudah terbakar. Sifatnya kalau misalnya dari sinyal handphone itu dia akan ada saluran ini kelistrikannya itu nanti menimbulkan api. Makanya dilarang main handphone di Pertamina. Ya, dilarang kalian memotret. Ya, kemudian ini dilarang makan atau membawa makanan dari luar, misalnya di restoran gitu kan. Kalian makan di restoran. Nah, di restoran itu misalnya ada lampu ini, berarti kalian dilarang membawa makanan lain dari luar. Jadi kalian harus beli di restoran itu. Ada beberapa restoran. Kalau nggak ada ya kebijakan restorannya, kalau diizinkan ya silakan. Ya, tapi masa kalian numpang makan di restoran? Ya, misalnya ini dilarang merokok. Di sekolah kalian ada dilarang merokok. Tidak boleh merokok di kawasan itu, dimanapun ada tanda larangan ini. Larangan apa nih? Ada anjing, misalnya berarti tidak boleh ada hewan, tidak boleh membawa hewan peliharaan ke sana. Ya, berarti kalau memang
ya silakan. Tunggu dulu sebentar ya. Yang kayak air putih itu apa? Yang mana? Dilarang masuk. Dilarang masuk. Jadi kalau misalnya ada ini, kalian nggak boleh masuk. Gampang gambarnya ini. Kemudian ini dilarang mobil masuk, dilarang pejalan kaki masuk. Ya. Kalau misalnya Trompet dilarang membunyikan suara, dilarang menggunakan suara. Jadi kalian nggak boleh. Yang mana ini? Dilarang makan durian. Dilarang memperbaiki mesin saat mesin menyala. Nih biasanya di alat-alat yang kalian beli, alat-alat elektronik itu ada larangan ini. Tidak hanya di lalu lintas ya, rambu-rambu. Misalnya kalian beli mesin cuci, kemudian ada rambu larangan ini. Itu artinya kalian nggak boleh memperbaiki mesin saat mesin cuci itu digunakan. Ini nggak bisa. Jangan matikan mesin, tidak boleh mematikan mesin. Kalau misalnya mesin lagi digunakan, kenapa? Dan yang mana? Jangan mematikan. Jangan meletakkan barang di depan tempat ini. Pokoknya nggak boleh meletakkan barang di sana. Kalau misalnya guru sekarang taruh lampu di sana, tinggal menaruh barang di sini. Berarti kan nggak boleh naruh apa-apa di atas meja itu. Bapak lampu aja biar nggak kalau apa-apa. Berarti bu guru juga nggak boleh dong apa-apa di atas meja. Nanti kalau misalnya bu guru pasang rambu dilarang masuk di sini, kalian nggak boleh masuk. Ya. Sudah untuk rambu lalu lintas sudah ada 3 tadi ya, rambu tunjuk, rambu peringatan sama rambu larangan. Sudah. Nah, tunjuk itu ada arah mata angin. Kita mengenal ada 8 arah mata angin. Timur, barat, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Itu namanya arah mata angin. Ya, seperti yang kita tahu kalau arah mata angin itu ada 9 ya tadi. 8 ada 8 arah mata angin. Kalau matahari terbit di mana? Ya, matahari terbitnya di timur ya. Matahari selalu terbit di timur. Ini timurnya di mana? Timur kalian mana? Timur di sana. Matahari terbit di timur, kemudian tenggelam di kan gitu. Bisa kalau matahari tenggelam dia nggak bisa berenang. Ini kita sudah belajar kalau yang berputar itu adalah bumi, mataharinya diam, tapi seolah-olah matahari yang terbit, matahari yang tenggelam. Ya. Kemudian ini namanya timur. Ini timur, guru menghadap ke timur. Kemudian kalau guru bergeser sedikit ini setengah, ini namanya tenggara. Ini namanya tenggara. Ya, ini disingkat jadinya TG, timur T ya. TG. Kemudian kalau guru bergeser setengah lagi, ini namanya selatan. Selatan ya. Kemudian guru bergeser lagi setengah, ini namanya barat daya. Barat daya nih yang apa namanya ini diagonal ini. Kemudian bergeser ini barat, bergeser lagi barat laut, bergeser lagi utara, setelah itu timur laut. Nah kalau dituliskan biasanya digambar di sebuah denah, baik itu denah sekolah, denah rumah sakit dan lain-lain. Dalam denah arah mata angin yang di atas itu selalu utara. Jadi kalau kalian gambar arah mata angin di denah, nanti yang paling atas ini adalah itu adalah utara, dan yang di bawah itu adalah selatan. S. Iya, selalu seperti itu kalau di gambar. Ya, sudah. Tapi kalau misalnya kalian berpindah tempat, ini kebetulan sekolah kalian timurnya di sebelah sana, jadi kalian gampang nih belajar. Kalau misalnya di rumah belum tentu, tergantung kalian rumahnya menghadap kemana. Ya kalian patokannya kalau misalnya kalian
Kompas itu buat apa? Kompas itu untuk kita mengetahui arah mata angin. Itu kompas. Sudah lihat? Nah, ini denah nih. Denah itu untuk menunjukkan Rumah. tekan. Rumah anda. Oke, untuk denahnya nanti kita akan lebih lanjut. Ini kan rambut. Ya, nanti kan kita pelajari lagi. Sudah, mau guru jelaskan langsung yang keberagaman apa kalian mau menyelesaikan dulu ini? Sekarang mau dari rumah tuh. Ini kalian mau apa? Gambar. Udah dibacaannya kan? Ini kok masih kosong nih? Boleh diisi. Di bawah silakan. Silakan ya. Boleh digambar, boleh dijelaskan dalam bentuk gambar, dijelaskan dalam bentuk teks, boleh. Iya, ini kalau kalian mau menulis dalam bentuk teks, berarti ini ditandai dengan itu aktivitas boleh. Itu namanya apa? Kan dituliskan di sana. Ya, kan ada kolomnya besar itu di bawahnya. Boleh di sana ditulis. Gimana Mas? Udah selesai? Ini boleh. Ini boleh. Gambarin boleh. Ini kan ada 3 nih kolom nih. 1, 2, 3. Nah, kolomnya. Kok masih di sana-sana aja? Masih bantu. Udah lihat belum ini yang sampai selesai? Udah lihat apa belum? Belum. Coba. Ya. Dengar dulu. Ya, jadi sekarang saatnya anak-anak menampilkan hasil LKPD-nya di depan kelas. Ya, nanti selama temannya memperlihatkan LKPD, yang lainnya tolong disimak dengan baik. Ya, dari kelompok mendengar penjelasan guru, silakan. Siapa yang perwakilan mendengarkan? Ya, sampaikan hasilnya. Kegiatan edukasi mengenai lalu lintas. Ya, terus ada diskusi. 1. Garis putih sesudah lampu merah disebut zebra cross tergambar. Oke, itu gambarnya zebra cross. Lanjut. Tanda larangan biasanya berwarna merah berbentuk lingkaran, contohnya seperti ini. Ya, itu larangan apa namanya Sophia? Larangan enggak Ya, oke, terus. tanda petunjuk berwarna biru misalnya menunjukkan arah. Oke, menunjukkan arah. Ya, gambarnya perhatikan teman-teman ya. Yang lain.
agama itu bersemayam di Katolik bersemayam di gereja, Konghucu bersemayam di kelenteng, Buddha bersemayam di wihara. Ya, oke, bagus. Kelompok dari pendengar penjelasan dulu. Tepuk tangan dulu untuk Satya. Sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan kepada Satya? Ada yang ingin ditanyakan kepada Satya? Tidak. Oke, kita lanjut. Kelompok yang membaca, silakan. Siapa yang perwakilannya? Satu, rambu peringatan, tikung ke kiri, karena ke kanan ada perbaikan jalan. Rambu peringatan, banyak tikung, hati-hati. Dua, rambu petunjuk, kecepatan minimal 30 km yang diwajibkan. Tiga, rambu larangan, dilarang parkir di sini. Ya, ini aja. Agama Hindu, tempat ibadah pura. Agama Muslim atau Islam, tempat ibadah masjid. Agama Kristen, Protestan, tempat ibadah gereja. Agama Kristen Katolik, tempat ibadah gereja. Agama Buddha, tempat ibadah wihara. Agama Konghucu, tempat ibadah kelenteng. Ini gambar. Ini masjid, ini Buddha, ini pura, ini Katolik. Oke, bagus. Wanda, tepuk tangan dulu untuk Wanda. Ada yang ingin ditanyakan pada Wanda? Tidak, sudah jelas. Oke, lanjut. Yang terakhir dari menonton video, silakan. Ya, nggak apa-apa ditanya. Sampaikan ke depan. Ini si Marcel yang membaca. Marcel. Oke, silakan Marcel. Ayo, Salah satu. Yuk. Teman-teman yang lain sudah maju tadi. Ayo. Siapa aja boleh? Antara Tiffany dan Marcel. Ayo, bisa. Apapun yang kalian tuliskan, ya udah disampaikan di depan. Ya, sampaikan aja dulu. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Tiffany atau Marcel? Ayo, ditunggu sama teman-teman. Judulnya aja, silakan dimasuk judulnya. Iya. Iya, tunjukkan hasilnya Marcel. Silakan dibaca dulu. Rambu peringatan. Rambu peringatan itu warnanya apa, Marcel? Tadi Marcel lihat di video, warnanya apa rambu peringatan? Apa? Oh, warna merah warna apa? Yang warna merah itu rambu apa namanya? Kalau warna biru rambu apa namanya? Oke, tadi kan sudah nonton video. Teman-temannya, teman kelompok yang menonton video, lampu peringatan warnanya apa? Tiffany? Lampu peringatan warnanya apa? Lampu warna, Ya, lampu peringatan warnanya apa? lampu peringatan Ya. warna warna kuning. Ya, bagus. Terus lampu selanjutnya, lampu selain lampu peringatan ada lampu apa? Ada lampu petunjuk, Tunjuk warnanya apa? warnanya biru. Bagus. Lanjut. Ada lampu penerangan, Ya, warnanya? merah. Ya, bagus. Gitu ya, Marcel ya. Jadi lampu peringatan warna apa, Marcel? Terus lampu petunjuk?
Ya, coba yang merah itu lampu apa? Larangan. Ya, tuh lampu larangan. Ya, banyak. Lagi satu angkanya. Judulnya apa? Silakan dibaca. Apa yang maksud buat di sana? Apa yang maksud buat di sana? Pertama di mana? Coba tanya, ada teman yang belajar tulisan di sini? Tuh, ada teman yang kanan. Coba tanya di mana? Rafael di mana? Dari sini aja. Tanya Rafael sama Dewi di mana? Di gereja. Jadi kita lihat nama ibadahnya gereja. Oke, ya, belajar lagi Marcel ya. Tepuk tangan dulu tuh. Oke, ya jadi anak-anak sudah semuanya menyelesaikan LKPD. Yuk, sekarang hadap ke depan semuanya. Balik badannya. Balik isinya balik. Sekarang hadap ke depan dulu semuanya. Silakan dibawa LKPD-nya masing-masing. Sekarang kita akan bahas bersama-sama. Ya, sekarang kita akan bahas bersama-sama apa sih yang tadi kalian pelajari. Ya, baik dari yang menonton video, yang membaca buku, dan yang mendengar penjelasan dari guru. Tadi ada dua kegiatan yang anak-anak lakukan. Kegiatan yang pertama itu tentang apa? Menguraikan informasi mengenai rambu lalu lintas. Sekarang coba sampaikan pada Bu Guru. Ya, rambu lalu lintas yang tadi sudah kalian pelajari ada berapa jenis? Tiga jenis rambu lalu lintas. Apa saja? Ya, ada rambu peringatan, ada rambu petunjuk, dan ada rambu larangan. Yang tadi kalian pelajari baik dari video, membaca buku atau mendengar penjelasan dari guru, rambu peringatan itu ditandai dengan apa? Ya, biasanya ditandai dengan warna dasar kuning. Ya, jadi rambu peringatan itu warna dasarnya dia kuning. Kemudian selain rambu peringatan ada namanya rambu petunjuk. Rambu petunjuk itu warna dasarnya biru. Warna dasarnya biru. Ya, itu sebagai petunjuk. Kalau rambu peringatan itu untuk memperingati kita para pengendara, sedangkan rambu petunjuk itu untuk memberitahu, untuk memberi petunjuk pada kita. Ya, itu ada yang berwarna biru. Selain itu rambu petunjuk arah. Warnanya apa? Rambu hijau. Nah, rambu petunjuk arah itu warnanya hijau. Biasanya dia ada di persimpangan jalan. Ya, baik perempatan, pertigaan, ya, persimpangan jalan biasanya ya. Kemudian yang terakhir ada larangan. Warna apa? Ya, rambu larangan itu biasanya ditandai dengan warna merah ya. Ciri khasnya itu dia lingkaran berwarna merah, kemudian di tengah-tengahnya ada garis tengahnya ya. Itu biasanya rambu larangan yang warnanya merah. Nah, selain rambu lalu lintas, apa lagi yang
sebagian besar kita beragama Hindu. Kalau yang agama Hindu itu di mana? Agama Hindu itu tempat ibadahnya pura ya. Jadi kalian kalau bersembahyang itu selalu ke pura yang beragama Hindu. Kalau Islam, siapa yang agama Islam di sini? Ada satu teman kita yang beragama Islam, Firda. Kalau Firda, di mana biasanya Firda ibadahnya? Di masjid. Ya, Islam itu biasanya dia beribadah di masjid. Selain itu ada Kristen Protestan. Oke, ada Rafael di sini yang beragama Kristen Protestan. Di mana biasanya Rafael ibadah? Di gereja. Ya, ibadahnya di gereja. Ada nggak Katolik di sini? Tidak. Kalau Katolik di mana dia? Ibadahnya di gereja juga. Ya, sama seperti Protestan. Kalau Konghucu? Kelenteng. Ada nggak teman kita beragama Konghucu? Lagi satu Buddha? Di mana Buddha? Ada yang beragama Buddha? Ya, jadi di kelas kita hanya ada yang beragama Hindu, Kristen, Protestan, dan Islam. Ya, itu keberagaman agama. Jadi kita walaupun berbeda itu tetap satu. Ya, bineka tunggal ika. Sebagian kita ya berbeda-beda tapi tetap satu dua. Jadi kita harus hidup rukun bersatu semua. Oke, sampai di mana? Apa bedanya Kristen Protestan sama Kristen Katolik? Itu dia dua agama yang berbeda. Yang satu Tuhannya sebutannya, kalau Protestan apa sebutannya Rafael? Tuhan Yesus. Kalau Katolik? Oh, itu juga sama ya? Ya, mungkin keyakinannya berbeda. Kalau Bunda Maria itu apa? Kalau Bunda Maria? Ibunya Yesus. Ya, itu dia dua agama yang berbeda. Mungkin keyakinannya dia berbeda. Jadinya dia berdiri sendiri. Ya, walaupun tempat ibadahnya sama-sama di gereja. Tapi gereja Protestan sama gereja Katolik sama nggak? Apa ya? Oh, cara ibadahnya yang berbeda. Bagus ya, itu kita mendapatkan informasi baru dari teman kita ya. Jadi Protestan sama Katolik. Menurut teman kita, Bu Guru biar tidak salah memberikan informasi kan, Bu Guru juga beragama Hindu ya, seperti anak-anak yang lainnya. Jadi kebetulan teman kita di sini ada yang beragama yang bersama. Sama seperti Rafael, kalau nggak tahu tentang agama Hindu pasti dia nanya sama teman yang beragama. Ya, jadi ternyata Kristen Katolik dan Protestan itu cara ibadahnya ya yang berbeda. Ya, kalau Protestan gimana? Kalau Katolik? Oh gitu. Kalau Protestan itu dia berdoa, kalau Katolik dia sembah-sembah. Kalau kata Rafael ya. Ya begitu katanya Wanda. Sudah bisa diterima? Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Ya. Kan tadi dibilang berbeda. Gereja Protestan dan gereja Katolik itu berbeda. Bedanya itu Rafael? Gereja Katolik dan gereja Protestan? Gerejanya berbeda? Berbeda. Mungkin dari segi bangunannya berbeda. Oh ya, itu bagus Rafael, itu pengetahuannya tentang agama bagus. Pertama dulu ya. Ya, jadi kalau yang Protestan kata Rafael di gereja itu di atasnya tidak diisi lambang salib. Tahu salib? Tahu yang ini. Lambang itu ya, itu sebagai simbolnya yang beragama Kristen. Kalau yang Katolik itu ada, gitu ya, Rafael ya. Oke. Ya, sudah Dil? Ada lagi pertanyaan lain? Ya, nanti kalau misalnya kalian pengen mendalami seperti apa sih agama-agama yang ada di Indonesia, boleh kalian searching di rumah, nanti cari video-video lebih banyak lagi tentang keagamaan. Tapi jangan beribadah kayak agama itu. Karena kalian agama Hindu, silakan beribadah sesuai dengan kepercayaannya agama Hindu.
kegiatan selanjutnya biar lebih semangat. Mau nyanyi lagu apa? Lagu baik. Lagu baik lagu apa? Siapa yang mau main band? Ya kita nyanyi lempar pisang, yang lainnya yang semangat. Ya pokoknya kita nyanyi sama-sama ya. Ya, selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang subtema 4. Apa itu subtema 4? Aku suka berkarya. Ya, aku suka berkarya. Nanti kedepannya kita akan mempelajari subtema 4. Di rumah silakan kalian persiapkan diri dulu biar nanti belajarnya lebih mudah. Oke? Iya, ya. Nah, oke, nanti kita bicarakan dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mimpin doa? Oke, yang lainnya berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, sebelum kita berdoa, Kalian, Marcel. Om Swastiastu. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Nilu Martina Prayanti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Badung, yang saat ini akan melanjutkan tugas aksi nyata modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kali ini yang saya akan lakukan adalah percakapan ataupun berdiskusi mengenai tahapan yang ketiga dari coaching untuk supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Dan di samping saya sudah ada hadir rekan sejawat saya, Om Swastiastu juga, selamat pagi. Swastiastu, Bu Martina, selamat pagi. Hai, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ge? Luar biasa baik. Bu Martina, gimana Bu Martina kabarnya? Saya dalam keadaan baik, sekarang sekali, dan saya ucapkan kesekian kalinya terima kasih banyak untuk Bu Ge sudah meluangkan waktu untuk mengikuti ataupun ambil andil dalam tugas saya. Sama. Baik Bu, untuk hari ini kita akan melakukan tahapan ketiga Bu Ge mengenai coaching untuk supervisi akademik, yaitu pasca observasi gitu Bu Ge. Dan kita akan berdiskusi mengenai apa yang sudah kita lakukan pada saat tahapan observasi dengan Bu Ge saat proses pembelajaran. Nah baik Bu Ge, dari percakapan hari ini kira-kira apa yang Bu Ge harapkan dari percakapan kita? Baik, Bu Martina, ini kan kita bercakap-cakap tentang pasca observasi ya. Jadi tentu saja yang saya harapkan itu hasil dari bagaimana pembelajaran yang sudah saya laksanakan, refleksi dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Jadi dari hasil refleksi itu nantinya saya tahu yang mana harus diperbaiki, ataukah ada yang dipertahankan, atau apa hal-hal baik yang saya laksanakan. Nantinya itu saya jadikan dasar untuk merencanakan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Oke. Jadi dapat saya tangkap Bu Ge dengan apa yang Bu Ge jelaskan, apa harapannya Bu Ge, yaitu menemukan refleksi, ya, mencari refleksi tentang apa yang sudah dilakukan. Dari refleksi itu bisa ditemukan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan, dan merencanakan tindak lanjut. Iya. Ya Bu Ge ya. Nah baik, dari observasi tersebut, ya Bu Ge ya. Mungkin Bu Ge bisa bercerita mengenai bagaimana perasaan Bu Ge? Perasaan saya tentu saja senang, Bu. Saya senang bisa melaksanakan pembelajaran, bisa
menyampaikan informasi kepada anak-anak, materi pembelajaran kepada anak-anak. Anak-anak juga sangat antusias mengikuti pembelajaran, sangat semangat gitu. Jadi saya senang, jadi merasa lega gitu, saya puas. Oke. Ya, lega. Jadi apapun yang kita rencanakan juga kalau memang sudah sesuai dengan harapan, kemudian ketercapaian, sesuai dengan apa yang kita sudah siapkan, kalau udah tercapai ya pasti merasa nyaman gitu ya Bu Ge ya. Nah, dari proses pembelajaran yang Bu Ge saat lakukan observasi itu, mungkin Bu Ge bisa ceritakan kepada saya apa ketercapaian Bu Ge sehingga Bu Ge itu merasa puas. Jadi pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu menurut saya sudah sesuai dengan harapan saya. Itu bisa dilihat dari tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi selain itu juga anak-anak sangat antusias dalam pembelajaran, mengikuti pembelajaran dengan baik dan sangat semangat. Itu bisa dilihat dari saat anak-anak mengerjakan LKPD gitu, Bu Martina. Iya, apalagi pembelajaran yang saya terapkan itu pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada produk dan konten. Ya, Bu Ge, dalam proses pembelajaran yang Bu Ge lakukan itu adalah yang dititik beratkan pada pembelajaran berdiferensiasi, fokusnya pada produk dan konten. Jadi dari pengamatan saya saat observasi berlangsung pada 3 Mei kalau nggak salah ya Bu Ge ya, itu memang sudah jelas terlihat pada saat pembelajaran berdiferensiasi yang fokus pada konten. Jadi Bu Ge menyiapkan video pembelajaran, gitu ya Bu Ge ya. Bu Ge juga menyiapkan bahan bacaan bagi anak-anak. Kemudian Bu Ge juga sudah menyiapkan penjelasan ataupun deskripsi dengan apa yang akan Bu Ge sampaikan saat itu gitu. Dan Bu Ge juga sudah membagi kelompok dari mereka sesuai dengan minat mereka. Ya Bu Ge ya, dengan dia belajar, dengan mendengarkan video, dengan mendengarkan Bu Ge menjelaskan, bahkan juga dengan membaca gitu ya Bu Ge ya. Oke. Kemudian untuk produknya saya dapat melihat kesesuaian dari apa yang sudah Bu Ge sampaikan. Jadi ada beberapa yang Bu Ge suruh ke depan anak-anak perwakilan dari setiap kelompoknya yang senang mendengarkan video, yang senang mendengarkan Ibu Ge menjelaskan, yang senang juga saat membaca, dia menjelaskan ke depan, barang kalau tidak salah itu dua orang. Kalau saya Bu ya. Jadi saya terkesannya itu satu pada saat Iluh Wanda kalau nggak salah yang menjelaskan dari dia membaca. Ini kelas 3 dengan pemahaman seperti itu saya rasa sudah bagus pemahamannya Bu Ge. Jadi yang saya lihat dari apa yang Bu Ge ingin capai, anak-anak aktif dalam setiap kelompoknya dengan keinginannya mereka, dengan senangnya mereka, itu sudah terlihat dengan jelas, gitu Bu Ge ya. Hampir sama jadi yang Bu Ge sampaikan ke saya, mungkin dari apa penjelasannya Bu Ge tentang proses pelajaran yang Bu Ge lewati saat itu. Dan kira-kira Bu Ge ada di skala mana nih? 1 sampai 10 kira-kira? Ya, kalau ditanya dari 1 sampai 10 mungkin saya masih ada di angka 8 mungkin ya Bu Martina ya. Ya meskipun pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, kemudian produk yang dihasilkan juga baik, jadi setiap anak-anak, tapi masih ada beberapa anak-anak yang kurang fokus dalam pembelajaran, kemudian kurang antusias, ya jadi pada saat mengerjakan LKPD itu kurang fokusnya, mungkin di sana jadi mungkin dari 1 sampai 10 mungkin ada di angka 8. Jadi sekarang Bu Ge ada di posisi 8 menurutnya Bu Ge, ya Bu Ge ya. Dan jelas lah pasti kita ingin mencapai nilai yang maksimal. Gitu. Dan dengan ketercapaian itu walaupun sudah di angka 8, pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan tujuan begitu, rencana dan ingin juga mencapai nilai yang maksimal. Kira-kira apa yang Bu Ge akan kembangkan sehingga mencapai di nilai maksimal itu? Nah, pembelajaran yang sebelumnya itu yang saya laksanakan itu kan pembelajaran berdiferensiasinya berfokus pada konten dan produk ya. Jadi mungkin kedepannya nanti saya akan kembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi proses mungkin ya, yang berfokus pada proses pembelajarannya. Mungkin ya, yang seperti kita kenal pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 fokusnya kan gitu ya Bu Ge ya, produk, konten, dan proses. Sekarang Bu Ge akan konsen ke
proses untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lain kan begitu ya, Bu Iya. ya. Biar mencapai hasil yang maksimal begitu. Iya. Nah, kira-kira mungkin Bu Ge rencana dalam berdiferensiasi proses ini seperti apa, Bu Ge? Ya, mungkin nanti saya lihat dari kesiapan belajarnya siswa, kesiapan belajar anak-anak. Nanti mungkin saya akan kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Mungkin kelompok yang pertama itu anak-anak yang sudah siap belajar, yang sudah menguasai konsep. Kemudian ada yang kedua, kelompok belajar anak-anak yang menguasai konsep tapi belum sepenuhnya. Dan yang kelompok yang ketiga itu anak-anak yang belum menguasai konsep. Mungkin 3 itu kelompoknya. Oh, jadi dalam akan Bu Ge lakukan itu dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi, berfokus pada proses. Mungkin akan Iya. melakukan pembagian kelompok kembali Iya, betul. sesuai dengan kesiapan belajar anak. Gitu, Iya. Bu Ge, ya. Nah, selain itu kira-kira mungkin ada rencana yang lain selain pembagian kelompok begitu? Nah, karena ini berfokusnya pada proses pembelajaran, mungkin nanti LKPD-nya juga saya siapkan sesuai dengan kesiapan belajar anak-anak itu. Mungkin nanti setiap kelompok itu mendapatkan LKPD yang berbeda-beda mungkin. Oh, begitu. Iya. Jadi anak-anak dengan LKPD yang berbeda itu yang Bu Ge akan lakukan. Jadi diharapkan dia bisa berproses di sana. Iya, gitu ya, Bu Ge ya? betul sekali. Oke. Wah, itu luar biasa Bu Ge rencananya. Saya juga senang sekali loh melihat begini. Mendengar juga jadi ada hal yang kreatif menyesuaikan pembelajaran itu yang berpusat pada murid kan begitu ya, Iya. Bu Ge ya. Nah, dari apa yang Bu Ge rancang, saya rasa ini adalah rencana yang baik, matang begitu ya. Kira-kira kapan akan Bu Ge realisasikan? Kapan akan terrealisasi? Mungkin sesegera mungkin ya Bu Martina ya. Jadi nanti setelah kita ngobrol ini, mungkin nanti saya akan persiapkan dulu perangkat pembelajarannya seperti RPP, kemudian LKPD, bahan ajar, media, dan sumber-sumber belajar lainnya. Kemudian kalau perangkat belajarnya itu sudah siap, nanti sesegera mungkin saya akan realisasikan di kelas. Oke. Jadi dalam rencana yang Bu Ge lakukan itu sudah pasti kita membutuhkan tukar pikiran begitu ya, Bu Ge ya. Mungkin siapa saja yang akan terlibat dalam rencana Bu Ge? Nah, untuk yang terlibat, karena kita di sekolah ini kan berkolaborasi ya, Bu Martina, tentu saja saya perlu keterlibatan dari teman sejawat. Misalnya Bu Martina gitu nanti yang saya ajak untuk menyusun perangkat ajar bersama-sama, menyusun RPP, LKPD, media, bahan ajar, evaluasi gitu untuk proses pembelajaran berikutnya. Oke. Siap Bu Ge, dengan senang hati karena kita ingin maju ya Bu Ge ya. Tidak hanya kita, anak-anak juga biar terimbas dan hasilnya itu memang kita fokuskan ke anak-anak kan begitu. Oke. Dari hal yang Bu Ge sampaikan tadi, dari apa pencapaian yang ingin Bu Ge lakukan setelah observasi kemarin yang sudah tercapai, kemudian melakukan sebuah rencana-rencana apa yang akan Bu Ge siapkan, siapa yang terlibat dan kapan kan begitu. Mungkin ada hal yang akan didiskusikan kembali. Saya rasa sudah cukup ya Bu Martina. Jadi kita sudah bicarakan tadi refleksinya bagaimana, proses pembelajarannya seperti apa tadi kan sudah kita bicarakan. Baik Bu Ge, kalau dirasa cukup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ge. Kemudian atas kerjasamanya, sehingga juga kegiatan saya tugas ini terselesaikan. Ya, semoga lancar. Jadi Bu Ge juga saya doakan semoga lancar, sehat, melaksanakan tugas bersama saya di sekolah ini. Iya, terima kasih. Oke, jadi kita akan akhiri diskusi. Selamat pagi Bu Ge. Baik, demikianlah diskusi pasca observasi yang sudah saya lakukan pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya percakapan pasca observasi ini, berakhir pula tugas aksi nyata saya yang 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Semoga aksi nyata ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, salam dan bahagia.